virus gitu ya. Ya. Kita batasi sampai yang berkaitan dengan agen hayati ya, jamur, bakteri, virus ya. Itu yang sering kita sebut sebagai patogenitas, infeksius. Jadi menular dari tanaman sakit, patogen dapat mengalami variabilitas. Oke, kita bicara di sini. Variabilitas patogen. Ya. Jadi varietas patogen ini terjadi perubahan sifat genetik pada patogen. Jadi ada pembentukan jadi ada variabilitas patogen, jadi perubahan sifat genetik patogen. Yang pertama terjadi pembentukan varian. Ya. Jadi pembentukan varian ini misalnya ada ras ya, ras jamur, ada patofar bakteri, ada strain pada virus ya. Nah, yang sekarang terjadi kan kemarin virus delta itu ya, strainnya itu ya, yang COVID itu ya, itu bisa terjadi varian. Makanya pada tanaman bisa, pada patogen yang menyerang tanaman itu terjadi variasi ya, ada strain, ada ras, ada patofarnya. Jadi artinya sifat patogen itu berubah. Karena sifat patogen berubah, maka patogenitasnya pun berubah, virulensinya. Dan umumnya terjadi perubahan yang bersifat patogenesis lebih virulen gitu. Perubahannya justru lebih ganas gitu ya. Nah, perubahan ini disebabkan oleh cekaman faktor lingkungan. Jadi maksudnya cekaman faktor lingkungan ini kaitan dengan masalah-masalah lingkungan sehingga si patogen tadi mengalami variasi karena lingkunganlah yang menyebabkan dia terjadi perubahan. Ya, perubahannya begitu cepat ya. Jadi katakan kalau dia bermutasi, mutasinya kan sebenarnya mutasi itu satu yang berjalan sangat lambat dalam kurun waktu yang lama. Tapi karena ini rata-rata multiseluler ya, dia bisa menjadi cekaman faktor lingkungan ya. Tadi kita bahas apa saja cekamannya itu sehingga patogen lebih bervariasi. Nah, karena dia bervariasi, maka timbul masalah dalam upaya pengendalian ya. Jadi dalam pengendaliannya masalah gitu, karena kita misalnya ya, ada satu penyakit tertentu, meneliti riset di bidang pestisida, riset untuk mengendalikan penyakit X tersebut. Ternyata setelah riset berjalan, diproduksi pestisidanya, ternyata virulennya berubah, patogennya berubah variasinya, jadi tidak efektif. Alhamdulillah ya kemarin, walaupun virus COVID itu berubah menjadi varian Delta, tapi para ahli vaksin mengatakan vaksin yang disuntikan ke kita itu masih efektif ya untuk menimbulkan antibodi untuk menghadapi varian Delta gitu. Jadi karena timbul masalah kalau dia berubah, penanganannya harus berubah. Oke, ini contoh penyakit biotis ya saudara. Jadi ada bercak daun, banyak sekali contohnya. Bercak daun, penyakit tepung, penyakit karat, penyakit kutu basah, penyakit layu, itu bisa bakteri, bisa jamur ya. Ini ada virus, tungro, ini padinya kerdil ya kalau tungro itu ya. Keriting, saudara melihat cabai ya, misalnya cabai daunnya keriting, curly ya, itu virus ya. Bentuknya mozaik daunnya itu juga virus ya. Busuk pada umbi umumnya bakteri ya, termasuk
juga nematoda. Nematoda ini binatang ya, dia nematoda seperti cacing tapi sangat kecil sekali ya. Ini menyebabkan puru pada akar bengkak ya, bengkak pada akar, jadi akarnya pada bodoh ya, pada puru ya. Kemudian ini contoh penyakit abiotis ya. Penyakit abiotis ini interaksi antara tumbuhan dengan agen abiotis, bukan jasad atau agen hayati. Yang terjadi ketidakseimbangan hara. Haranya kurang, tanaman sakit. Haranya kelebihan, tanaman keracunan, tanaman sakit. Gitu. Suhu tinggi atau suhu rendah menyebabkan tanaman sakit. Suhu tinggi, tanaman kebakar ya. Terjadi koagulasi protein pada suhu tinggi. Pada suhu rendah terjadi frozen ya. Jadi chilling injury atau frozen, tanaman beku, selnya menjadi lysis, selnya menjadi pecah ya. Karena 90% sel itu berisi air. Dan bila air itu mengalami pembekuan, maka air itu akan memuai. Karena airnya memuai, maka dinding selnya pecah. Itu pengaruh tuh. Lengas rendah, jadi kandungan air dalam tanah rendah. Ya. Artinya tanaman bisa kekeringan. Ya. Akibatnya tanaman sakit. Pencemaran udara juga menyebabkan tanaman sakit ya, karena banyak misalnya NO2. Oksida NO ya, terus karbon monoksida itu juga beracun buat tanaman ya. Kemudian pencemar hujan asam ya, jadi hujan artinya air hujannya asam gitu ya. Memang air hujan itu rata-rata pH-nya rendah ya, ada hujan asam. Patogen tidak ditularkan dari tanaman ya, karena penyebabnya bukan mikroorganisme, penyebabnya adalah faktor abiotis, jadi tidak ditularkan. Saya ambil diskusi begini saudara, untuk misalnya minggu lalu saya cerita tentang yellowingnya, daunnya menguning. Jadi daun menguning itu bisa disebabkan, penyebab penyakitnya dua. Bisa disebabkan oleh faktor biotis, ya, faktor biotis, patogen, sehingga tanaman itu tidak mampu membentuk klorofil atau kloronenia, atau tanaman itu mampu membentuk klorofil tapi klorofilnya dirusak oleh patogen yang disebut dengan klorosis. Ya. Tanamannya sama-sama daunnya yellowing kuning. Nah, itu yang disebabkan oleh biotis. Ada lagi yang disebabkan oleh abiotis, tanaman kekurangan nitrogen. Nah, karena tanaman kekurangan nitrogen, sementara nitrogen bagian penyusun protein dan nitrogen sebagai penyusun zat butir daun hijau, maka tanaman yang kekurangan nitrogen, daunnya juga kuning.